لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن الترمذي وأبي داود: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, azanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya dengan izin Allah kita bisa hadir di tempat yang paling mulia, tempat yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diistilahkan dengan Riyadul Jannah. Dalam hadis Imam Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, "Jika marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman surga, maka hendaknya ikut hadir di dalamnya. Waqala qail, lalu salah satu sahabat bertanya, "Ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah taman-taman surga itu wahai Rasul? Maka Rasulullah menjawab, "Al-masajid," yaitu masjid-masjid. Di hadis yang lain dengan pertanyaan yang sama, "Ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah taman surga itu? Rasulullah menjawab, "Hilatul dzikri," halakoh zikir. Imam An-Nawawi mengutip dari Allah Al-Khurasan ketika menjelaskan makna dari halakoh zikir, yaitu majlisul Quran wal hadis wal fiqh wa kaifa tusalli wa tasum wa nahwa. Majlis atau perkumpulan yang di dalamnya dibahas tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang fikih, tentang bagaimana Anda sholat, bagaimana Anda puasa dan semisalnya. Ini penjelasan dari Fatwa Al-Khurasan. Dan juga majelis yang di dalamnya diungkapkan kalimat-kalimat zikir yang telah ma'ruf, yang telah dikenal. Itu pun kata Imam Nawawi bagian dari makna majelis zikir. Bapak Ibu sekalian, azanallahu wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang singkat ini, tema kita tentang model kepemimpinan Rasulullah di rumah tangga, di keluarga. Tadi di awal sudah saya kutip surat Al-Ahzab ayat 21, ayat yang relatif familiar di telinga kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Di ayat ini Allah menggunakan kata uswatun hasanah tanpa alif lam, istilahnya nakirah. Artinya apa? Keteladanan yang baik yang diambil oleh seorang muslim dari Rasulullah SAW itu tidak terbatas pada satu aspek saja. Ketiadaan alif lam dalam kata uswatun hasanah itu menunjukkan indefinite, bahwa keteladanan Rasulullah yang mesti kita ikuti bukan hanya satu sisi kehidupan saja. Oleh karena itu Imam Al-Qurtubi mengomentari kalimat tersebut dengan mengatakan, "Fayuqtada bihi fi jami'i af'ali wa ahwali." Hendaknya mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam itu di seluruh perilakunya dan keadaannya. Jadi bukan hanya ketika sholat dia menggunakan sunnah Nabi, begitu puasa dia menggunakan sunnah Nabi, begitu umrah atau haji dia pun memilih KBIH atau travel karena misalnya ketat terhadap mengikuti manasiknya Rasulullah SAW. Namun saat yang bersamaan dalam urusan tentang piutang dia tidak mengikuti sunnah Nabi. Dalam urusan bergaul dengan tetangga dia jauh dari sunnah Nabi. Demikian pula di saat mendidik anak, istri,
juga jauh dari sunnah Nabi. Tentunya kita tidak menginginkan seperti itu. Seakan-akan keislaman hanya ada dalam ibadah ritual. Namun begitu urusan duniawi, urusan sosial, muamalah, kita lupa dengan keislaman kita. Baik, itu di Al-Quran. Kemudian di hadis. Tadi juga sudah saya kutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Rasulullah mengatakan khairukum li ahli, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kamu adalah yang paling baik terhadap istrinya. Kata ahl, alif, ha dan lam, ahl ini bisa dua makna. Bisa bermakna keluarga, bisa bermakna istri. Dua-duanya benar, tergantung konteks kalimat. Seperti surat At-Tahrim misalnya, ku anfusakum wa ahlikum nar, itu menggunakan kata ahl, itu bermakna keluarga. Adapun dalam hadis barusan, rata-rata para pensyarah itu mengartikan istri, walaupun ada pula yang mengartikan keluarga. Khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kamu adalah yang paling baik kepada istrinya atau kepada keluarganya, dan aku yang terbaik terhadap istri. Dari hadis yang pendek tadi kita dapat 2 poin minimal. Yang pertama, indikator seorang laki-laki terbaik atau suami terbaik atau ayah terbaik adalah bagaimana muamalah dan akhlak dia kepada keluarganya sendiri atau istrinya sendiri. Domir atau kata ganti hu di situ li ahlihi, ya karena ada harfu jar li di situ, jadi bunyinya kasrah li ahlihi. Itu menunjukkan kebaikan kita adalah kepada keluarga dulu, kepada istri dulu. Jangan sampai, mohon maaf, anak istri orang lebih baik dibanding istri sendiri. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairukum, yang terbaik di antara kamu. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita mau tahu apakah kita termasuk kategori terbaik atau tidak di sisi syariat, lihat bagaimana keseharian kita dari pagi sampai malam terus seperti itu kepada istri kita. Kalau kalimat yang sering keluar dari kita adalah kasar, ketus, judes, dikit-dikit cerai, dikit-dikit marah, dikit-dikit ancaman cerai misalnya, maka menurut standar hadis tadi kita masih punya PR besar untuk menjadi suami yang terbaik. Kalau kita, mohon maaf, begitu bakhil, pelit kepada istri, namun kita begitu gampang keluar duit kepada perempuan lain, ya, sama perempuan lain yang nggak ada hubungan apa-apa, ya, dia bukan mahram kita, bukan adik kakak kita, orang tua kita, bukan ibu kita, dia hanya orang lain, hanya teman saja. Ya, kita mau meraktir dia, kita ngasih uang buat dia misalnya, tapi istri minta beli bakso aja berat banget ngasih duit. Makanya kayak begini, kalau kita pakai standar hadis tadi, kita juga masih punya PR untuk menjadi suami yang terbaik menurut syariat, bukan menurut manusia, tapi menurut syariat. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika Rasul mengatakan wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang terbaik, itu menunjukkan kita punya model, kita punya contoh, kita punya sampel. Sampelnya adalah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah punya hak untuk mengatakan aku yang terbaik. Ini bukan sombong, karena Allah sendiri yang menyebut Rasulullah yang terbaik. Itu di ayat yang tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan di ayat yang lain, misalnya dalam surat Al-Talaq, itu mungkin jamaah juga pernah dengar ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, berada pada akhlak yang paling agung. Maka wajar kalau Rasul mengatakan aku yang terbaik kepada istriku. Contoh pertama, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memberikan nafkah itu lebih utama memang kepada keluarga itu sebelum yang lain. Ini pernah saya sampaikan di sini waktu kita bahas fikih prioritas. Hadisnya sahih Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah. Bahwasanya kata Abu Hurairah, Rasul mengatakan, dinarun anfaqtahu lil mujahidin, dinarun anfaqtahu lil fuqara, dinarun anfaqtahu lil raqabah, wa dinarun anfaqtahu ala ahli. Ini dia.
Dinar yang engkau kasih kepada para mujahidin, kita sedekah infak buat perjuangan mujahidin. Dinar yang engkau kasih untuk orang-orang fakir, orang susah. Dinar yang engkau kasih untuk pembebasan budak zaman dulu, perbudakan masih ada. Kita kasih duit untuk agar dia bisa bebas misalnya, atau uang kita sendiri yang membeli budak itu, kemudian kita merdekakan di zaman dulu konteksnya. Lalu yang keempat kata Rasul, dinar yang kau kasih untuk keluargamu, buat anak, buat istri. Apa kata Rasulullah? A'zam indallah anfaqtahu ala ahli. Lebih agung nilainya di sisi Allah yang engkau kasih kepada keluargamu. Nah, dari hadis ini kita tahu bahwa prioritas menafkahi itu ya kepada keluarga dulu. Infak atau nafkah itu ya kepada keluarga dulu sebelum yang lain. Ketika kepada keluarga sudah tercover dengan baik, baru kita masuk pada agenda selanjutnya kepada mujahidin, fakir, miskin, dan seterusnya tadi. Nah, jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, dalam surat An-Nisa ayat 34, ini juga ayat yang cukup terkenal, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan lantaran Allah telah lebihkan yang satu di atas yang lainnya, dan lantaran laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, dari ayat ini dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengatakan status kepemimpinan atau qawam kita itu laki-laki itu teranulir alias copot itu status kalau kita tidak menafkahi anak istri kita. Nah, oleh karena itu ketika ada orang laki yang suami, mohon maaf, yang justru kerjaannya di rumah hanya, ya orang dulu bilang hardolin, mungkin jamaah pernah dengar istilah ini. Hardolin apa hardolin? Dahar, modal, ulin, itu kerjaannya, nggak ngapa-ngapain dia. Tapi yang justru pontang-panting nyari nafkah adalah istrinya. Nyetrika, nyuci di rumah tetangga, jualan pagi-pagi, nasi uduk atau apa. Justru suaminya hanya enak di rumah, ya sekedar main HP aja. Maka kata Imam Al-Qurtubi, status si laki-laki tersebut sebenarnya sudah bukan qawam lagi. Walaupun di kartu keluarga dia diletakkan nomor 1 sebagai kepala rumah tangga, namun status secara syariat ini laki-laki kata Al-Qurtubi tidak lagi qawam. Karena syarat disebut qawam dalam ayat tadi adalah yaitu bima anfaqu min amwalihim, mereka menafkahkan hartanya. Lalu Imam Al-Khattabi, seorang ulama yang hidup pada abad 4 Hijriah, seumuran atau seangkatan dengan Imam Al-Ghazali, lebih tua sedikit. Beliau mengatakan kalau ada seorang istri yang justru dialah yang menjadi tulang punggung utama keluarga, suaminya malah santai-santai aja, malah suaminya yang diempanin oleh istrinya, maka ini menjadi hutang bagi si suami tersebut kepada istrinya. Ini bagian ini perlu diketahui oleh kita kaum laki-laki dan juga bagi kaum perempuan sebagai hak mereka. Kalau suatu saat si laki, si suami dapat uang, entah dapat dari gusuran, misal atau warisan orang tua, maka wajib baginya membayar utang itu kepada istrinya. Taruhlah 5 tahun si suami nganggur dan ngapa-ngapain, hidupnya tergantung kepada istrinya, ya di total dikira-kira aja, maka dia harus membayar utangnya kepada istrinya. Kenapa? Karena si suami telah melalaikan kewajiban. Sementara istri seperti tadi bukan kewajiban. Tidak ada satupun ulama atau madhab yang mengatakan istri berkewajiban menafkahi suami. Syekh Abdullah Al-Faqih, pengasuh di Fatwa Asy-Syabakah Al-Islamiyah Qatar, ya beliau mengatakan seorang istri walaupun dia saudagar kaya, walaupun dia kaya raya, sementara suaminya adalah penghasilan rendah, itu tidak menganulir kewajiban nafkah suami kepada istri. Walaupun sekedar hanya mampu, anggaplah ngasih sebulan sekedar 500.000. Bagi seorang perempuan kaya, ya itu nggak seberapa. Ya, bahasa orang Betawi dilepehin juga keluar 500.000. Tetapi dalam rangka menggugurkan posisi dia sebagai kepala rumah tangga, berapapun yang dia mampu berikanlah untuk menunjukkan bahwa dia seorang qawam, seorang pemimpin. Adapun perempuan bekerja dalam fikih Islam bukan wajib, bukan sunnah,
dia hanya boleh, itu pun bersyarat. Ada syarat. Syaratnya adalah jelas, yang pertama izin dari suaminya, karena suami saat itu menjadi wali bagi dia. Beda ketika dia masih gadis, izin sama ayahnya. Yang kedua, pekerjaannya jelas harus halal, baik dalam konteks jasa atau barang dan jasa yang halal. Yang ketiga, tetap menjaga pergaulan Islam, baik dari sisi adab pakaian dan seterusnya harus terjaga. Ketika pekerjaan tersebut menuntut dia harus buka ini buka itu auratnya, maka seorang suami harus cemburu ketika istrinya seperti itu syarat pekerjaannya. Yang keempat, yaitu ketika sudah bekerja dan berpenghasilan, hendaknya seorang istri, mohon maaf ini banyak diuji di sini kaum wanita, tidak takabur, tidak sombong. Karena nggak sedikit kaum wanita ketika dia sudah punya penghasilan sendiri, merasa sudah bisa independen dan mandiri, dia mulai berani meremehkan suaminya. Dia mulai berani untuk tidak taat kepada suaminya. Dia lupa dia bekerja atas izin dari suaminya. Maka kasus-kasus yang kemudian seorang istri, mohon maaf, terpancing untuk minta cerai kepada suaminya, dicari-cari alasan untuk dibolehkan bercerai kepada suaminya, itu karena merasa suaminya tidak bisa ya nandingin dia dalam masalah penghasilan. Family gathering misalnya di kantornya, banyak karyawan atau bos-bos yang membawa suami dengan segala macam kemewahan, sementara suaminya sendiri nggak bisa kayak begitu, dia malu mengajak suaminya. Ini saya ngomong kayak gini karena udah ada kasus, ya udah ada kasus seorang istri yang ya anggaplah tadi saya katakan Allah uji dengan pekerjaannya itu, kemudian ketika dia tahu ya suaminya nggak bisa sebagaimana laki-laki yang lain, dia minta cerai kepada suaminya itu, dan dia malu kalau suaminya seperti itu. Dia lupa diri bahwa dia bisa seperti itu karena doa dan juga karena izin dari suaminya. Nah kalau udah seperti ini justru menjadi fitnah bagi wanita bekerja. Baik jemaah sekalian, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika membahas ayat waqarna fi buyutikunna, hendaknya kaum wanita tetap di rumahnya, beliau mengutip tentang rombongan kaum wanita di masa Rasulullah alaihi salatu wasalam, rame-rame datang kepada Rasul. Mereka bertanya tentang ingin mendapatkan pahala jihad. Ya Rasul, orang laki sholat, kita perempuan juga sholat, dapat mah kalau sholat sama laki perempuan. Ya, orang laki puasa, kita juga puasa. Tapi begitu kaum laki-laki jihad, kita perempuan dapat apa? Kita juga pengen dapat pahala jihad. Nah, apa jawaban Rasul kepada mereka? Jihadukunna fi buyutikunna. Jihadnya kalian wahai kaum wanita, kaum ibu-ibu adalah fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian. Jadi pekerjaan kaum muslimah membesarkan anaknya, mendidik anaknya yang nampaknya kayaknya remeh itu justru oleh Rasul dikatakan itu jihadnya kaum wanita. Lahirnya tokoh-tokoh besar dengan peran kontribusi hidup mereka di dunia, kalau bukan polesan pendidikan ibunya, siapa lagi? Maka kalau seandainya di rumah anak-anak kita sama bapaknya nggak dekat, sama ibunya nggak dekat, karena bapaknya kerja pergi gelap pulang gelap, ibunya kerja pergi gelap pulang gelap, akhirnya si anak lebih dekat dengan pembantunya. Manggil pembantu mama, manggil tukang kebunnya ayah. Begitu bapaknya pulang nggak dipanggil ayah, tapi dipanggil om, baru nyampe dibilang om bapak. Kenapa? Karena jarang interaksi dengan ayahnya sendiri, jarang interaksi dengan ibunya sendiri. Baik jamaah sekalian, azanallahu itu kita tidak berharap seperti itu. Semoga kaum muslimah yang hari ini bekerja jadi karyawati di PLN pun tidak sampai melupakan tugas dan kewajiban di rumah. Itu poin yang pertama yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Yang kedua, sebagai suami, Rasulullah alaihi wasallam itu mau mendengarkan, menerima masukan istrinya. Ini model kepemimpinan yang kedua yang dicontohkan oleh Nabi. Dan bagi saya ini sebenarnya bukan hanya di keluarga. Di level kepemimpinan apapun, seorang pemimpin kupingnya jangan tebal. Dia harus terbuka, siap menerima masukan, kritikan atau apapun dari bawahannya, termasuk dalam konteks rumah tangga. Hal ini dibuktikan oleh Rasulullah SAW pasca perjanjian Hudaybiyah. Kelar perjanjian Hudaybiyah, kita tahu isi perjanjian Hudaybiyah kan gak enak. Poin-poinnya itu nyakitin semua, tapi Rasul menerima. Ya, isinya pertama,
tulisan dari Muhammad Rasulullah alaihi wasallam itu ditolak oleh mereka, ganti jangan Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdillah. Rasul menerima, oke, nggak apa-apa, Muhammad bin Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka nggak mau, kafir Quraisy nggak mau. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, ganti Bismika Allahumma, itu digantinya. Tapi nggak ada lanjutan ya, ahya wa amutu doang, hidup. Bismika Allahumma. Rasul setuju, oke, nggak apa-apa diganti. Poin yang pertama, yaitu haji atau umrah yang sedang mereka akan jalankan. Nih, Rasul dan sahabat udah pakai baju ihram tuh, udah pakai baju ihram mereka. Jadi Bapak bisa bayangkan betapa panas gerahnya perjalanan dari Madinah saat itu, baru nyampe Hudaybiyah. Hudaybiyah itu kalau konteksnya Jakarta dan pikiran, anggaplah baru nyampe Depok, ya hampir nyampe Jakarta gitu. Itu pikirannya. Hudaybiyah dengan Makkah itu perjalanan sekarang kalau pakai bis itu perjalanan setengah jam. Ya. Baik. Nah saat itu Rasul menerima, oke, kita nggak jadi haji, nggak jadi umroh, tunda tahun depan, ditunda. Poin yang kedua, kalau ada orang Islam yang murtad keluar dari Islam, maka biarkan saja dia tetap murtad. Tapi kebalikannya, kalau ada orang Quraisy yang masuk Islam, disuruh balikin lagi ke sana. Itu kan dia enak poinnya. Lalu kemudian juga, ya ini agak netral, yaitu selama 10 tahun lamanya mereka tidak boleh saling serang, alias damai gencatan senjata 10 tahun lamanya. Nah Rasul menerima hal itu. Nah akhirnya nggak jadi melanjutkan perjalanan ke Mekah, mereka pun pulang. Nah ketika pulang, nggak langsung pulang, istirahat dulu, kan capek. Nah akhirnya Rasulullah minta kepada para sahabat, karena sudah terlanjur ngambil mikot, untuk membayar dam dan mencukur rambut, tahallulnya, membatalkan. Rasul bilang kepada sahabat, cukur rambut dan potong kambing. Tak satu pun sahabat Nabi yang taat. Tumben, biasanya mereka sabina wa ata'na, ini tumben gak ada yang taat. Maka saat itu Ummu Salamah, istri Rasulullah yang ikut dalam rombongan itu bersama ibu-ibu yang lain, itu ngasih masukan. Sebagai istri dia ngasih masukan. Engkau dulu yang memberikan contoh, engkau dulu yang menyukur rambut, engkau dulu yang memotong kambing. Dah gak usah banyak bicara, gak usah diomongin lagi, cukup melakukan di hadapan mereka saja. Rasul pun menerima masukan itu. Maka Rasul pun mencukur rambut di hadapan para sahabat dan juga menyembelih kambing. Betul, setelah itu langsung para sahabat yang tadinya duduk-duduk melihat Rasul, mereka terbangun mencukur rambut dan menyembelih kambingnya. Nah ini menunjukkan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Pengaruh dari keteladanan itu emang lebih tajam dibanding perkataan. Dan ini juga menunjukkan Rasul menerima masukan dari istrinya. Rasul nggak bilang lu perempuan atau apa sih, jangan. Rasul menerima masukan dari istrinya. Baik jamaah sekalian, itu yang kedua. Dalam konteks rumah tangga itu hal yang biasa, saling memberikan masukan antara suami dan istri, bahkan mungkin juga anak kepada orang tuanya. Yang biasanya, mohon maaf, kita nih kalau bapak-bapak laki-laki agak sedikit jual mahal dan gengsian kalau masukan dari istri. Yang ketiga, yaitu ikut membantu pekerjaan istri. Hal ini langsung dicontohkan juga oleh Rasulullah SAW. Bahkan Nabi memberikan dorongan dalam hadis Imam Alauddin Al-Muttaqi Al-Hindi dengan sanad yang sahih dari jalur Ibnu Umar, berbunyi, khidmatuka zaujatuka sodaqah, pelayananmu kepada istrimu adalah sedekah bagimu. Rasulullah SAW diceritakan oleh istrinya sendiri, ketika sendal copot dia sendiri yang berguling. Umar bin Khattab telah datang khutbah Jumat. Ini diceritakan oleh putranya sendiri, Ibnu Umar. Jadi telat datang khutbah Jumat karena apa? Nungguin baju yang kudu yang harus dia pakai untuk khutbah, nungguin kering, dia habis cuci, dia jemur dulu, nungguin kering dulu. Walaupun dia seorang khalifah, kan khalifah kan biasanya gimana? Ada pelayan, ada pembantu, ada seperangkat fasilitas deh pokoknya, mau transportasi, mau apa. Tapi Umar tidak. Dia menunggu pakaiannya kering, dia sendiri yang nyuci, akhirnya membuat jamaah saat itu menunggu dia telat karena itu. Nah, ini contoh sampel-sampel para pemimpin yang betul-betul melayani umatnya, bukan yang justru minta dilayani oleh umatnya. Karena Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, dalam kitab Maqasid Hasanah, Sayyidul Qaum Khadimuhum, pemimpin sebuah kaum adalah pelayan bagi kaum tersebut. Maka kita, suami pemimpin buat keluarga kita, hakikatnya kita pelayan buat kaum kita, yaitu anak bangsa kita. Baik, oleh karena itu suatu saat bukan hal masalah kita cium tangan ke istri kita.
Ya, biasanya istri cium tangan ke suami itu secara fungsional saja dan juga tradisi orang timur. Ya, dan itu dibolehkan secara fikih karena para sahabat pun juga pernah mencium tangan Rasulullah SAW. Ya, bahkan orang Yahudi pernah mencium tangan Rasul dan mencium kaki Rasul pernah juga dalam hadis Imam Abu Dawud. Namun suatu saat kali-kali kita gantian cium tangan istri kita pun nggak ada masalah. Sebagaimana suatu saat kita yang masak, kita yang ngepel, kita yang berbenah, sebagaimana suatu saat istri kita yang cuci motor kita, sebagaimana Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar, istri dari Zubair bin Awam, yang kita tahu dia putri Abu Bakar Siddiq. Beliaulah yang mencuci, ngeberesin kudanya Zubair bin Awam. Ini kalau kita download ke kehidupan zaman sekarang, nyuci kuda, ya nyuci motor atau nyuci mobil gitu. Itu istri, itu perempuan. Maka masalah pekerjaan luar atau dalam, masalah pekerjaan domestik atau di luar itu, ini sesuatu yang luwes sebenarnya. Tidak perlu kaku, laki harus begini, perempuan harus begini. Siapapun yang bisa melakukan apa, silahkan dia kerjakan. Kadang justru banyak suami yang masakannya lebih enak dibanding istrinya. Sebagaimana kadang justru cucian dari si istri ketika mencuci motornya lebih bersih dibanding kalau suaminya yang mencuci. Walaupun zaman sekarang sudah banyak yang istri. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, yaitu ridho dan ikhlas atas pelayanan atau masakan dari istri. Hal ini langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasul lagi lapar-laparnya, pulang dari perjalanan jauh, biasa capek, lapar. Ya, begitu Rasul pulang, Rasul nanya sama Aisyah, hal indaki ta'am, Aisyah ada makanan kan? Apa jawaban Aisyah? Ma'in di ta'am, maaf bang, nggak ada makanan. Maaf, kalau kita nih, kita jadi suami ya, setelah perjalanan jauh, capek, kita berharap sampai rumah ada makanan kayak gitu, ada kopi, roti, apa gitu. Ternyata nggak ada sama sekali. Mungkin kita udah jengkel, mungkin kita akan udah nuduh macam-macam. Mungkin di istri lupa pelayanannya kepada suami, lupa diri sama tugas, segala macam. Tapi Rasul berkata kepada Aisyah, begitu tahu nggak ada makanan, ma'in di ta'am, kata Aisyah nggak ada makanan, kata Rasul, fa inni sha'im. Ya udah kalau gitu saya berpuasa. Itu kata Rasul. Malah dia pilih puasa. Ini kemampuan mengendalikan emosi kan luar biasa. Ya bapak-bapak pulang kerja, lagi lapar-laparnya, bukan tudung saji, cilubak, ada apa-apa. Ada sayur 2 hari lalu belum berubah isinya. Serasem, bener-bener asem karena udah 2 hari umurnya. Kan serasem ini. Ya. Nah ya kayak begini kita kan jengkel. Ya Allah, di istri, uang belanja lu kemanain sih? Kok gini-gini aja? Dah kalau begini gua nggak betah. Udah begitu tuh. Tapi Rasulullah langsung fa inni sha'im, kalau gitu saya berpuasa. Ini berat ini tuh kayak gini. Yang kedua, contoh lain yang agak mirip. Ya, saat itu ketika Rasul nanya, ya hal indakal udun, itu pertanyaannya. Apakah ada udun? Udun itu lauk dalam bahasa kita, lauk bahasa Arabnya udun. Jawaban mereka, ma'in dan al-udun. Mohon maaf, nggak ada udun, nggak ada lauk, illa al-khol, kecuali khol. Apa khol? Cuka. Jadi istri Rasul hanya ada cuka lauknya. Ini bukan bermakna Rasulullah miskin, Rasulullah kaya, tapi karena kekayaannya, ketutupan kesederhanaannya itu. Maka mereka mengatakan kami nggak ada lauk, adanya cuka. Kata Rasul, ya da'a bihi, udah ambil aja nggak apa-apa. Maka Rasul pun makan cuka tersebut bersama roti, ya roti diguyur cuka begitu. Lalu Rasul memuji istrinya karena Rasul tahu kayaknya istrinya kayak merasa bersalah. Hanya ada cuka di rumah kayak merasa bersalah. Supaya mereka nggak merasa bersalah, Rasul mengatakan khairul udum al-khal, khairul udum al-khal, diulang-ulang. Sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Itu pujian Rasulullah. Ya. Nah, gara-gara itu perawi hadis ini namanya Jabir bin Abdillah. Dia mengatakan gara-gara Rasul bilang khairul udum al-khal, sebaik-baiknya lauk adalah cuka, saya jadi doyan sama cuka tiap hari. Sebelumnya dia nggak doyan, tapi gara-gara disebut itu jadi doyan juga. Kedua, dari hadis ini kita paham Rasulullah tahu bahwa istrinya mungkin juga akan malu kalau lauk hanya itu, padahal duit belanja juga ada. Supaya mereka nggak merasa bersalah, maka Rasul memuji dengan kalimat tadi, ini sebaik-baiknya lauk. Maka kalau kita ngalamin kayak begitu, istri kita ternyata makanan itu lagi. Kemarin tempe goreng, sekarang bacem, besok tempe tepung, kemudian kita lagi dikecapin tempe mulu, orek
gitu. Kita bilang aja, ya khairul udum tempe, khairul udum tempe. Sebaik-baiknya lauk adalah tempe. Baik jemaah sekalian, ini contoh bersama Rasulullah SAW mampu ya untuk menerima apa yang dilayani, diberikan oleh istrinya. Baik, yang terakhir kita bahas 5 poin aja tentang bagaimana Rasulullah SAW, yaitu walaupun Rasul lembut, tapi Rasul tegas dalam bab masalah amar ma'ruf nahi munkar sama keluarga. Ya, kita tahu Rasul pernah kedatangan Usama bin Zaid. Ini pernah saya sampaikan di sini waktu kita bicarain materi manajemen amarah. Ya, Usama bin Zaid datang dalam rangka untuk menganulir hukuman buat wanita Bani Makhzum. Wanita Bani Makhzum mencuri, ketahuan kain yang sangat mahal sehingga mendapatkan vonis hukuman potong tangan. Orang-orang Bani Makhzum pengen banget itu hukuman dihilangkan karena si wanita ini tokoh. Kalau tokoh dihukum potong tangan kan bisa bikin malu marga mereka Bani Makhzum. Maka yang dianggap orang dalam yang bisa merayu Rasul adalah Usama bin Zaid. Karena Usama anaknya Zaid bin Harisah. Nah, Zaid bin Harisah adalah anak angkat kesayangan Rasul. Nah, mereka anggap itu ordal, orang dalam gitu. Nah, Usama datang ke Rasulullah ngerayu supaya itu hukuman dihilangkan atau dikurangi lah. Apa jawaban Rasul kepada Usama? Ya Usama, wahai Usama, demi Allah, lau Atukan limuni fi hududillah. Emang kamu pengen mendebat ke saya tentang masalah hukum Allah? Qad ahlaka man kana qablakum. Dulu orang zaman dulu itu binasa gara-gara idza saraqa minasyarif tarakuhu. Kalau yang mencuri orang beduin, kalau yang mencuri orang berpangkat, berkedudukan, pokoknya syarif itu mulia. Tarakuhu, mereka tidak menghukumnya. Tidak menghukumnya. Berarti istilahnya tumpul ke atas. Hukum tidak berlaku untuk orang yang punya power. Wa idza faraqa min ad-dhaif, tapi kalau yang mencuri orang yang lemah, orang bawah, orang grassroots itu, fa aqamu alaihi al-had, hukuman had itu hudud pidana itu diterapkan kepada mereka. Orang yang lemah, orang yang berduit kena ya hukumannya. Ini tajamnya ke bawah. Lalu kata Rasul, wallahi ya Usama, demi Allah wahai Usama, lau saraqat Fatimah binta Muhammad laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah anakku sendiri yang mencuri, aku sendiri yang akan potong kedua tangannya. Ini kata Rasul alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian, assalamualaikum. Itu dulu ya, semoga bermanfaat ya. Ini juga nasihat buat saya untuk kembali bisa mempresisi posisi kita sebagai seorang ayah dan suami di rumah kita masing-masing. Buat yang belum menikah ya paling tidak ini informasi dan bisa termotivasi untuk memiliki istri yang soleh. Kalau bisa itu dulu, barangkali ada dialog, kalau ada silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum